warahmatullahi wabarakatuh. Inilah drama kami yang berjudul Monomicon. Saksikan drama kami sesaat lagi. Ini cerita salah satu panglima dari tanah kita Rejang. Beliau bernama Monomicon. Namun versi lain ada yang menyebutkan beliau adalah Muhammad Mansur. Saat itu Bengkulu masih bernama Kerajaan Sungai Seru, Palembang masih bernama Kerajaan Demang Lebar Daun, dan Aceh masih bernama Kerajaan Aceh Tinggi. Sehingga terjadi pertempuran sengit di daerah pesisir Sungai Seru Bengkulu. Sungai Seru banjir darah karena kekuatan senjata Aceh Tinggi tidak sebanding dengan senjata Kerajaan Sungai Seru. Akibat kekuatan senjata Aceh Tinggi yang menggunakan meriam sakti dengan pelurunya sekubi batu sekali letusan, sehingga Gunung Bungku putus olehnya dan terbanting ke tengah laut dan membentuk sebuah pulau, yaitu Pulau Tikus. Di saat pertempuran tersebut, Kerajaan Sungai Seru hampir putus asa karena pasukan tak dapat membendung serangan pasukan Aceh Tinggi. Akhirnya para sesepuh kerajaan mengambil inisiatif untuk meminta bala bantuan dari segala penjuru Kerajaan Sungai Seru. Pada saat itu Monomicon diminta hadir di alun-alun Kerajaan Sungai Seru. Dan pada saat itu juga dia berjumpa dengan seorang gadis, putri Raja Sungai Seru. Monomicon merasa tertarik dan jatuh cinta olehnya. Cinta dengan putri raja tersebut. Hai rakyatku, bala tentara kita sudah hampir habis. Banyak darah yang berjatuhan. Oleh karena itu, saya ingin meminta bantuan kepada seluruh pendekar dari penjuru kerajaan kita. Iya, Ayahanda, aku tidak ingin kerajaan kita terkalahkan oleh kerajaan Aceh Tinggi. Iya, putriku. Ayahanda yakin kerajaan kita akan baik-baik saja. Dan pasti ada seorang panglima yang hebat akan membantu kita. Iya, Ayahanda. Dan ketika mendengar berita raja sedang mencari panglima, Monomicon langsung pergi ke Sungai Seru dari hulu sungai ke tahun. Makin mic. Hormat hamba raja, saya berasal dari hulu sungai ke tahun, ingin membantu kerajaan raja yang saya dengar sudah agak kewalahan melawan bala tentara kerajaan Aceh Tinggi. Niatmu sangat mulia, Ananda. Saya sangat berterima kasih atas bantuannya. Dan Monomicon langsung mengajak para prajurit untuk melawan bala tentara kerajaan Aceh Tinggi. Masih pakai mic. Dan perkelahian pun terjadi. Pasukan tentara Aceh Tinggi pun berhasil dikalahkan. Monomicon pun kembali ke istana Raja Sungai Seru. Lapor raja, pasukan Aceh Tinggi berhasil kami kalahkan. Saya sangat senang mendengar berita itu, Ananda. Tapi saya minta sebuah hadiah. Apa yang kau inginkan? Kalau bisa, saya ingin minang padamu untuk menjadi istriku. Berhubung raja tidak mau menikahi putrinya dengan Monomicon, tapi dia menolaknya secara halus dengan memberikan 3 permintaan. Kau bisa menikahi putriku, tapi dengan 3 syarat. Apa saja syaratnya, Raja? Kau harus dapat menyerahkan sabuk sepanjang banyu
keris pindai pujut, dan yang terakhir kembang cinde karangwangi kepadaku. Setelah mendengar permintaan raja tersebut, Monowicor kembali ke hulu sungai Ketahun. Dan tak lama kemudian, Monowicor menelusuri sungai Ketahun menggunakan ranting, sebatang pohon selasih hitam, terus menuju ke laut. Dan sampai di laut, dia bertemu dengan Raja Jin Laut untuk mendapatkan senjata sakti sabuk sepanjang banyu. Makin mic kan? Get, mic. Cuma Mam dia nunjuk mic kau. Hai Raja Jin Laut, aku mau senjata sakti sabuk sepanjang banyu. Tidak mudah itu, anak muda. Langkahi dulu mayatku. Setan halus. Ya. Dan mereka pun bertarung selama 7 hari 7 malam. Akhirnya Raja Jin Laut dapat dikalahkan. Ya. Ampun anak muda, ampun. Aku mengaku kalah. Sakut. Baiklah, mana sabuk sepanjang banyu tersebut? Ini anak muda. Sebenarnya kamu ini siapa anak muda? Aku Monowicor, berasal dari hulu sungai Ketahun. Dan akhirnya Monowicor pergi meninggalkan Raja Jin Laut tersebut dengan membawa sabuk sepanjang banyu tersebut. Dan Monowicor langsung pergi ke kerajaan Demang Lebar Daun untuk mendapatkan permintaan Raja Sungai Serun yang kedua, yaitu keris pindai pujut. Ketika sampai di depan gerbang kerajaan Demang Lebar Daun, dia agak kesulitan untuk masuk karena penjagaan yang sangat ketat. Dan Monowicor tidak mau bikin keributan. Dan pada saat itu Raja Demang Lebar Daun sedang mencari kayu bertuah untuk membangun sebuah tempat ibadah. Makin mic kau. Hai prajurit, aku mau kalian mencari kayu bertuah untuk membangunkan tempat ibadah kita yang baru. Baik Raja. Cepat laksanakan. Ya Raja. Dan ketika prajurit akan tiba melewati pohon, Monowicor langsung merubah dirinya menjadi seorang bayi. Ketika prajurit akan mendekati pohon, Monowicor menangis sekuat mungkin. Kalian dengar gak? Dengar apa? Sepertinya itu suara bayi. Kayaknya dari pohon besar itu. Yuk kita cek. Ai cek. Yuk. Ya benar, suaranya dari pohon ini. Ayo kita coba. Tembang pun. Dan mereka langsung menebang kayu tersebut. Mereka melihat seorang bayi dan langsung membawanya ke istana. Bunyian Ger. Ini Raja, bayi yang kami temukan di dalam pohon besar tadi. Bayi laki-laki yang sangat gagah. Bayi ini kuberi nama Muhammad Mansur. Dan bayi itu dibesarkan di istana kerajaan Demang Lebar Daun. Geri. Tapi raja sampai heran, karena belum waktunya membesar dia sudah besar. Sebelum waktunya dewasa dia sudah dewasa. Tanpa belajar dia sudah sakti mandraguna. Dan akhirnya dia dipercaya di sana. Dan pada suatu ketika Monowicor mencari akal bagaimana caranya untuk mengetahui di mana keris pindai pujut disimpan. Saat itu juga dia merubah wujudnya menjadi seekor buaya. Baca buaya Ger. Baru nak mandi Ibu Ratu ni. Wajar dia ni. Baru nak mandi. Ubay je buaya. Baru bangun. Tadi kan lu mandi. Ini mandi. Tolong, ada buaya. Pada saat itu putri raja sedang mandi di Sungai Musi. Yang dikawal oleh prajurit istana. Maka saat itu juga Monowicor membawa putri raja ke dalam Sungai Musi.
Tolong ulangi. Tolong, ada buaya. Mana buayanya Tuan Putri? Itu prajurit. Dan buaya tersebut langsung berkelahi dengan prajurit. Dia mau bicara ya. Ampun Raja, Tuan Putri dibawa seekor buaya ke dalam sungai Musi. Apa? Iya Raja. Bagaimana cara membebaskan anakku itu? Yeah. Kimik. Aku bisa Raja, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Ananda? Dengan menggunakan keris pusaka yang bernama keris pindah wujud. Kemudian Raja memerintahkan agar senjata diturunkan kecuali keris pindah wujud. Setelah senjata pusaka diturunkan, Monomichor ambil beberapa genggam padi dan ditebarkan di sekitar senjata tersebut. Lalu dilepaskan beberapa ekor ayam, tapi tak satu pun tanda-tandanya. Maaf Raja, belum ada senjata yang saya inginkan. Prajurit, bawakanlah satu keris terakhir. Baik Raja. Yeah. Ini Raja, dikeluarkanlah satu keris terakhir. Lalu Monomichor menaburkan padi di atasnya. Dan ketika beberapa ekor ayam melangkah, keris tersebut langsung mati. Lalu keris tersebut langsung dibawa Monomichor dan membawa putri Raja dengan selamat. Stop. Apakah ini keris yang kau inginkan, Ananda? Kayak Mike. Dan dia melapor dengan Raja. Dia telah berkelahi dengan buaya sakti. Wedi lah ke? Dan dia melapor. Bekilak. Ulang ini pertama dan dia membawa keris sana. Dan dia melapor. Dan dia melapor dengan Raja. Dia telah berkelahi dengan buaya sakti. Akan tetapi keris pindah wujud hilang di dalam air sungai. Padahal keris disembunyikan di bawah air sungai Musi. Kayak Mike. Ini Raja, Tuan Putri berhasil hamba selamatkan. Terima kasih Ananda, kau telah menyelamatkan putriku. Yeah. Tapi di mana keris pindah wujud? Maaf Raja, keris tersebut hilang pada saat saya bertarung melawan buaya sakti. Tidak apa-apa, tapi aku mempunyai penawaran untukmu. Apa itu Raja? Maukah kau menikah dengan putriku? Maaf Raja, saya belum bisa memutuskannya sekarang. Karena aku harus pulang ke hulu Sungai Ketau. Karena ada urusan yang harus kuselesaikan. Baik Ananda, aku dan rakyatku akan mendoakan perjuanganmu. Lalu pada saat itu, ketahuanlah dia adalah seorang Monomichor yang sakti mandraguna. Sebelum pulang dia mengambil sebilah keris pindah wujud. Yang dia sembunyikan di dalam air sungai Musi. Permintaan ketiga adalah kembang cinde Karangwangi yang sudah dicari kemana-mana dan sudah ditanya ke seluruh pelosok negeri, tapi tidak ada seorang pun yang tahu. Sementara itu perselisihan antara kerajaan Sungai Serut dan Aceh Tinggi masih tetap berlanjut. Pertempuran masih tetap terjadi. Saat itu juga Monomichor yang kembali dari kerajaan Demang Lebar Daun dan langsung ikut bertempur dengan Sengit. Dan ketika pertempuran selesai, kerajaan Sungai Serut dapat dipertahankan. Monomichor melemparkan tongkatnya dari istana ke hulu Sungai Ketahun. Dan kemudian tongkat tersebut berubah wujud menjadi sebatang pohon bernama Serdang Kuning. Akhirnya tempat itu diberi nama Keramat Serdang Kuning. Maaf Raja, kembang cinde Karangwangi
Bukan. Tidak ada satupun orang yang tahu. Bagaimana pendapatmu, Raja? Kau tidak bisa menikahi putriku karena kau belum memenuhi tiga syarat yang aku berikan. Kalau begitu, aku akan bawa paksa putrimu. Shoot bang. Cia. Dan dengan pikiran yang galau, karena kembang cindai Karangwangi sampai sekarang belum diketahui bentuknya, maka Monomiter membawa lari putri Raja Sungai Serut. Dan dalam proses pertunangan dari dahulu sampai sekarang, dan dikatakan Monomiter bertunangan seumur hidup. Oleh karena itulah bujang gadis tepus pantang bertunangan. Sekian dan terima kasih.